Konnichiwa. Korekara yoroshiku ne. Dalam sebuah anime, pasti karakter utamanya adalah orang yang paling berpengaruh penting dan bisa menjadi inspirasi bagi karakter lainnya. Anime yang akan aku sebutkan memiliki karakter utama yang merupakan seorang pecundang, tapi bukan pecundang biasa, melainkan pecundang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ada yang memendam kekuatannya, bahkan sudah kuat dari awal episode. Nah, apa saja ya animenya? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan bagi teman-teman yang mau request video lainnya, kalian bisa tulis di komentar dengan hashtag request. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Planet Feet. Dari desainnya sendiri, anime ini shonen banget, baik robot atau karakter utamanya. Kesan pertamanya sih anime ini anti-hero. Soalnya karakter utama yang diceritakan tidak memihak pada pahlawan super yang pada dasarnya menjaga perdamaian bumi. Dia tidak jahat, tapi dia tahu siapa yang jahat. Ternyata para superhero ini memiliki rahasia kejahatan yang diketahui oleh si main karakter, dan karena itulah ia ingin membalas dendam. Di awal cerita, anime ini juga kental dengan misteri dan cukup direkomendasikan untuk kalian tonton. Sepertinya ceritanya akan plot twist ya. Crims Notes the Animation. Anime dengan genre action, adventure, fantasy, dan magic ini bercerita tentang dunia yang merupakan ciptaan dari makhluk yang dinamakan storyteller. Sejak lahir, setiap orang dianugerahi dengan buku takdir yang berisi tentang kehidupan dan takdir mereka. Semua kejadian yang akan mereka alami pun tertulis di buku tersebut. Namun, akhir-akhir ini terdapat storyteller jahat yang dikenal dengan nama Chaos Teller yang mengganggu takdir seseorang. Ia menulis kejadian-kejadian buruk ke dalam buku takdir tanpa sepengetahuan pemiliknya. Anime ini bercerita tentang sekelompok remaja yakni Egg, Shane, Reina, dan Tao yang merupakan pemilik buku takdir yang kosong untuk menemukan Chaos Teller dan memulihkan dunia ke takdir yang semestinya. Kalau buku takdir Oni-chan mau diisi dengan apa nih? Shijou Saikyo no Denji Kenichi. Anime ini rilis di tahun 2006. Meski termasuk anime lawas, tetapi kualitas action pada bela diri dan kualitas ceritanya, anime ini tak kalah bagus dengan Yu Yu Hakusho atau Hunter x Hunter. Shirahama Kenichi tak suka bertarung dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Namun karena dunia ini memang kejam, ia mau tak mau harus berlatih bela diri dan akhirnya ia bergabung ke klub karate di sekolahnya. Namun ia dikeluarkan oleh kakak kelasnya sampai ia bertemu dengan Furinji Miyu dan berlatih di dojo yang ada di Ryo Zanpaku, di mana guru-gurunya super kuat. Oni-chan sudah belajar bela diri apa aja nih? Young Blackjack. Bagi teman-teman yang suka dengan anime bertema kedokteran, tidak ada salahnya loh nonton anime ini. Selain dengan cerita yang menyenangkan, anime ini juga memiliki kesan dan pesan tersendiri bagi penonton. Berlatar belakang tahun 1968, Jepang yang kala itu tengah berada dalam kekacauan. Demonstrasi dan kericuhan terjadi di mana-mana. Dalam kekacauan itu ada seorang pemuda misterius dengan rambut hitam dan putih dengan bekas luka di wajahnya berada di Universitas Kedokteran. Kemampuan jenius dalam melakukan pembedahan membuat banyak keajaiban dan membuatnya mulai dikenal. Inilah awal dari kisah perjalanan seorang ahli bedah yang kelak akan dikenal dengan sebutan Blackjack. Siapa yang dulu waktu kecil bercita-cita menjadi dokter? Tower of God.
Anime ini merupakan anime adaptasi dari manhwa kesukaan aku. Menurutku, anime ini cukup keren. Walau sayangnya sekarang lagi acak-acakan rilisnya. Jadi buat teman-teman para tim batch, harap bersabar dan menunggu sampai anime ini selesai ya. Tapi kalau menurut aku, lebih baik baca manhwanya saja, karena di sana lebih lengkap dan kompleks ceritanya. Anime ini bercerita tentang seorang remaja bernama Yoru, dan sejak awal ia hidup di bawah menara misterius yang luas dan gelap, hingga akhirnya ia bertemu dengan Rahel yang akhirnya menjadi sahabatnya. Namun suatu hari Rahel memutuskan untuk mengikuti ujian menara, sebuah ujian yang diikuti oleh orang-orang terpilih untuk mendaki menara dewa, dan jika berhasil mendaki menara, segalanya akan menjadi milik sang pemenang dan akan menjadi seorang dewa. Ketika Rahel membuka gerbang menuju menara, tanpa sengaja Yoru juga masuk ke dalam sana. Di dalam menara inilah petualangan Yoru dimulai. Ia harus melewati rintangan dan berusaha melindungi nyawanya untuk melewati setiap lantai di dalam menara, dan hanya satu tujuannya, yakni dapat menemukan Rahel. Kalau manhwa favorit Oni-chan apa nih? Punchline. Anime ini adalah sebuah anime superpower yang dipadukan dengan ecchi dan pokoknya seru banget deh untuk ditonton. Selain itu, cerita dari anime ini kocak banget. Bayangkan saja bagaimana jika peradaban bumi akan musnah hanya karena melihat celana dalam. Berkisah tentang Yuta Iridatsu dengan suatu insiden di mana ia harus terpisah dengan raganya. Rohnya kemudian dibimbing oleh roh kucing Chiranosuke dan harus mengendalikan kekuatan rohnya untuk membantu teman-temannya. Yuta harus berusaha kembali ke raganya, namun tak boleh melanggar kewajiban di mana ia tak boleh melihat celana dalam gadis 2 kali berturut-turut jika tak ingin meteor raksasa menghantam bumi. Ada-ada saja ya. Hida no Aira. Anime dengan genre action komedi romance ini bercerita tentang meningkatnya tingkat kejahatan di Jepang, dan pemerintah Jepang menciptakan Akademi Tinggi Butte Tokyo, yaitu sebuah akademi elit di mana Butte atau detektif bersenjata mengasah kemampuan mematikan mereka dengan harapan bisa membasmi kejahatan yang merebak di Jepang. Seorang Butte, Kinji Toyama, yang putus sekolah, antisosial, dan pernah menjadi mahasiswa divisi ASO tempur sentris. Kinji yang sekarang mempelajari logistik untuk menutupi kemampuan khususnya yang kuat tapi memalukan. Namun hari damainya segera berakhir ketika ia menjadi sasaran terkenal Butte Killer dan berjalan ke sebuah badai emosional dan ajaib dari peringkat tertinggi, Arya Homes Kanzaki, yang menyelamatkan kehidupan Kinji dan menuntut bahwa ia menjadi pasangannya setelah melihat apa yang bisa ia lakukan. Rumit juga ya. Buso Ranking. Anime dengan genre utama action fantasy komedi ini menceritakan sebuah kejadian tragis yang harus membuat nyawa Kazuki melayang. Saat itu sedang mencoba menyelamatkan seorang gadis dari serangan monster. Keesokan harinya, ia terbangun dan menganggap semua hal yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Namun kenyataannya bukanlah seperti itu. Ia memang sudah mati, namun hatinya digantikan oleh medali Kakugane. Dalam cerita kedua anime ini, alkimia memainkan peran yang sangat penting. Keduanya juga bercerita tentang pahlawan terhadap homunculus. Itulah 8 anime yang karakter utamanya diremehkan tetapi memiliki kekuatan yang hebat banget. Kalau teman-teman ada list anime lainnya, tulis saja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, and see you in the next video. Mata ne!